Oke, hari ini saya mau bercerita versi saya. Ini tanggal 4 2025 bulan Maret. Nah, seperti biasa, bulan Maret tanggal 3 itu adalah hari ulang tahun saya. Jadi, saya tipe orang yang mungkin dari kecil sudah diajarin sama papa saya. Didikan dalam keluarga saya itu sangat keras. Kerasnya itu kayak gimana ya, kalau sering dibilang sih didikan tentara. Ya, bisa dibilang didikan tentara sama papa saya. Mungkin kalau teman-teman yang dari Halmahera atau yang sekampung dengan saya, semua orang pasti tahu kalau didikan Pak Guru yang di Halmahera atau di Tatawo didikannya seperti apa, pasti semua pada tahu ya. Kalau zaman sekarang tuh bisa dibilang guru killer. Guru killer ya, galak. Tapi nggak apa-apa, dengan galaknya itu kita menjadi orang yang tahan uji. Orang ngomong yang sesuatu yang nggak bagus, kita nggak gampang sakit hati gitu. Jadi kita diajarin untuk tahan banting apapun, mau dalam pekerjaan, mau dalam dunia hanya ngomong-ngomong doang gitu. Jadi kita diajarin, didikannya itu istilahnya tuh didikan TNI. Nah, satu hal yang selalu saya ingat dan selalu kebawa sampai sekarang, didikan dalam keluarga saya. Satu, tidak boleh menginginkan barang orang lain. Itu dari papa saya tuh. Kita dari kecil, biasanya anak-anak itu kan kalau kita lihat orang makan apa, orang pegang apa, atau barang mainan apa yang bagus dari anak-anak, itu biasanya anak-anak itu aku juga mau gitu kan. Nah, di dalam keluarga saya, didikan itu yang diutamakan sama papa saya. Satu, tidak boleh menginginkan barang punya orang gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi main ke rumah teman, ke sekolah gitu, jadi kalau misalnya dapat kabar Pak Guru gitu kan, tiba-tiba ada orang yang buat laporan misalnya ya, tapi jarang ada orang yang buat laporan, tuh anak Pak Guru barusan ingin mainan ini gini. Itu jangan sampai papa saya dengar, karena yang rotan yang seharusnya dipukul ke anjing gitu kan, nah itu akan dia buatnya ke kita gitu. Jadi itu, kita tidak boleh ingin barang orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu, kita berusaha sendiri, berusaha kerja untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ingat, tidak boleh minta. Sekecil apapun kita tidak boleh minta. Itu yang selalu saya ingat. Nah, tapi dia selalu ngajarin kita untuk selalu berbagi. Berbaginya itu udah nggak nggak ada ininya lagi. Kalau misalnya berbagi, mungkin kalau dia jadi ketua sosial, mungkin dia bangkrut, karena berbaginya itu nggak ada obatnya gitu. Kalau dia dengar ada orang yang kekurangan, itu cepet banget loh
cepat banget dia bantu orang. Pernah sekali, itu kalau nggak salah ya, saya jadi cerita nih, itu nggak salah ya, saking baiknya berbagi gitu kan. Waktu itu ada kerusuhan, lalu ada pengungsi gitu kan, orang-orang yang mengungsi di kampung saya gitu. Jadi yang mengungsinya itu banyak ya, anak-anak sekolahnya banyak. Nah, saking baiknya itu saya jadinya bingung, kok orang-orang ini kan disuruh sekolah sama bapak saya kan, ayo semua pergi ke sekolah. Kami waktu itu karena bapak saya guru, jadi kita tuh tinggalnya di perumahan guru, jadi tinggal di perumahan guru. Pagi-pagi itu saya lihat, kok orang ini pakai baju kayak baju saya, kok dia pakai baju sekolah sepertinya baju sekolah saya gitu kan. Lalu saya pulang sampai di rumah, ya Tuhan, saya kaget, baju-baju saya yang di lemari itu habis. Tahu nggak, baju-baju itu habis, bapak saya kasih kepada pengungsi, dan dia kasih tuh nggak pakai nanya. Mulai dari baju hari-hari saya sampai ke baju sekolah saya. Dan kita diajarin untuk tidak lihat orang pakai ya udah gitu, tidak boleh. Dan saya tipe orang yang cepat nangis. Segala sesuatu mungkin saya akan menyelesaikannya dengan nangis kan. Jadi kalau lihat itu baju saya, udah saya diam-diam nangis gitu. Dina, kamu kok nggak sekolah gitu kan? Gimana saya mau sekolah? Tuh baju saya ada sama dia ini, kaos kaki saya juga ada, sepatu saya juga ada. Gitu. Jadinya bingung kan. Nah, jadi intinya itu kita diajarin untuk selalu tidak boleh menginginkan barang orang lain, tapi kita diharuskan untuk berbagi. Tuh, berbagi itu wajib, tidak boleh tidak berbagi. Jadi kalau misalnya orang yang bertetanggaan dengan saya waktu kecil mungkin sudah tahu, ada teman-teman yang lagi tetanggaan sama saya, mungkin lagi nonton, boleh komen ya. Nah, itu cerita saya waktu diajarin tidak boleh menginginkan barang orang lain, tapi kita harus berbagi. Makanya dari situ kadang saya tipe orang yang mau sesuatu saya akan berusaha, tapi terkadang saya agak susah untuk menerima barang yang dikasih orang ke saya. Saya kadang hanya bisa menerima kalau yang kecil-kecil aja, sesuatu yang ya unik-unik aja, itu saya bisa menerima. Kalau yang besar-besar itu kadang saya selalu mikir, apa jangan-jangan itu dari hati saya ingin ya. Tapi ya begitu, itu didikan dalam keluarga saya yang harus saya ingat sampai sekarang. Nah, ini ceritanya nih, tanggal 3 Maret adalah hari ulang tahun saya. Pagi-pagi di hari Senin itu adalah jadwal saya untuk masak di kampus. Jadwal saya masak pagi, dan di situ hari ulang tahun saya. Senang sih. Saya selalu senang di hari ulang tahun saya karena segala sesuatu itu happy buat saya gitu. Apalagi saya lebih senangnya itu karena mungkin di hari ulang tahun orang lain mungkin tidak punya pemikiran kayak saya ya, tapi kalau saya
merasa happy saya dikasih hadiah-hadiah yang unik-unik dan lucu-lucu gitu, dan mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain. Dan semua hadiah-hadiah yang dikasih itu saya suka gitu. Di pagi hari itu saya udah duluan pergi ke pasar. Saya beli bunga. Saya ambil bunganya ya. Ini adalah bunganya nih. Aku suka banget bunga ini. Nah, bunga ini sangat bagus. Ini adalah bunga mawar. Bunga mawar yang dikasih sama Princess Ines. Aku suka bunga. Ini selalu ada di meja saya ya. Nah, dia ceritanya nih. Saya selalu taruh bunga di meja itu mungkin bawaan dari, karena papa saya tipe orang yang suka sama bunga, nggak tahu kenapa turun temurunnya ke saya gitu. Saya kalau lihat bunga itu mungkin semua masalah saya selesai, nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau papa saya itu kalau ngajar di kelas sekolah gitu ya, belum ada pot bunga, vas bunga di meja itu dia nggak masuk ngajar. Jadi anak-anak muridnya itu sudah pasti tahu sebelum bapak guru masuk, di mejanya itu sudah ada bunga, dan di situ dia sudah tanamkan seperti itu. Jadi saya juga tipe orang yang suka bunga. Di pagi hari saya tuh lagi masak nih, ceritanya lagi masaknya tiba-tiba gitu si Ines datang. Ada yang tanya, Kalina tadi Kak Ines lagi pergi gitu kan. Saya sudah bilang, oh si Ines pergi sama Tony. Oh, mereka berdua biasanya musuhan gitu kan, tapi pergi bareng. Oke. Datang si Ines beli bunga. Oh, aku suka banget bunga. Thank you, terima kasih Ines sudah kasih bunga. Suka. Lalu tiba-tiba datanglah Yarli kasih telur telur bebek asin. Enak sekali. Terus ada juga rambutan dua ikat gitu ya, nggak terlalu banyak sih, tapi aku suka itu semua yang saya suka gitu. Kenapa saya bilang jangan-jangan atau semalam saya mimpi apa ya sampai saya bisa dikasih yang saya suka semua, dari rambutan, bunga. Habis itu nggak lama kemudian Ibu Nana datang kasih pisang goreng. Tahu nggak, waktu saya pergi ke pasar itu saya udah pengen banget itu beli pisang goreng, tapi nggak kesampaian kan. Tiba-tiba 1 jam 2 jam kemudian Ibu Nana datang kasih pisang goreng. Ini beneran ya, kok bisa yang saya mau dikasih gitu. Datang dikasih. Lucu. Terus nggak lama gini papi kasih kue coklat 2 tempat. Disuruh Lala datang, ini Kalina dikasih papi, katanya selamat ulang tahun. Wah. Aduh, saya suka banget. Jadi nggak kepikiran semua yang saya suka itu terkabul di hari ulang tahun. Memang benar-benar. Jadi pas itu tuh di jam-jam 10-an lah gitu. Jam 10 tuh dikasih. Sekitaran jam berapa ya? Sekitaran jam-jam setelah makan siang.
makan siang gitu, selesai makan siang lah sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu kan. Aduh, saya udah bosan, tapi bukan bosan ini ya, lagi packing barang. Terus tiba-tiba ada sekumpulan teman berbesti-bestian, ada Tony, Fatih, sama Firman. Tiba-tiba si Tony itu pinjam motor ya. Terus saya mikir, saya bilang sama Yerli kan, Yerli siapa yang pakai motor? Yerli bilang, sepertinya Tony deh. Oh, terus lihat jam gini, si Dudut kan sudah pulang. Dia ngapain pakai motor ya? Perasaan saya tuh tak enak gitu kan. Apalagi mereka, tapi saya nggak tahu sih ya. Saya nggak tahu kalau si Tony itu perginya bareng Fatih. Terus udah di otak saya itu, saya mikirnya gini, Tony sama Fatih tuh lagi pergi, mereka berdua tuh lagi pergi kemana lah, atau mereka lagi bersenang-senang, berhappy ria di hari Senin karena tidak ada jam pelajaran dari Pak Steven, jadi mereka pergi. Tapi saya tuh mikirnya gini, jangan-jangan mereka pergi beli babi gitu kan, beli daging babi di pasar Senen. Tapi kok beli daging babi di pasar Senen kok cepat banget ya, ditambah mereka pegang dengan plastik aja. Kalau mereka beli daging babi itu kan, karena kemarin saya sempat bilang sama Fatih sama Mami kan, aku mau makan daging babi gitu kan. Terus saya mikirnya jangan-jangan Fatih kabulkan beli babi lagi gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin beli babi kan ya. Jadinya ya udahlah. Tidak lama kemudian mereka datang. Mereka dengan sibuk sendiri, Fatih sama Tony sama Firman, mereka lagi sibuk sendiri, nggak tahu lah sibuk apa gitu kan. Tuh kerusus sana kerusus ini gitu. Tiba-tiba si Tony tuh bilang gini, kalian ada macis itu apa ya, korek api gitu ya. Saya bilang nggak ada. Tapi di situ saya nggak ngeh gitu kan. Nah, tiba-tiba saya lagi bekerja untuk Padang Roh, packing Padang Roh, terus masuk ke dalam TU sini, saya lagi cari lakban. Saya lagi cari lakban ini ceritanya. Tapi perasaan saya tuh kayak gini, Lina cepat keluar gitu kan. Kenapa bisa suruh? Saya suka mikir gini, belajar untuk mengikuti apa kata hati kamu. Misalnya kalau hati saya bilang harus begini, ya udah saya begitu gitu kan. Nah pas hari itu saya bilang Lina cepat keluar gitu, ya tau-taunya apa, pas saya keluar gini, saya melihat sekumpulan laki-laki. Sekumpulan laki-laki, Tony sama Firman, sama ada Pak Hamlek, ada siapa lah situ, mereka di ujung sana lagi sibuk. Tuh tiba-tiba mereka masuk lagi di dalam ruang meeting itu. Si Fatih yang paling lucu, dia pura-pura di depan gitar, sibuk di depan lobby, di loker itu berdiri dia. Tapi saya lihat mereka ketawa-ketawa aja tuh abis masuk. Ya udahlah, saya pikirnya mereka lagi happy sendiri gitu. Ya udahlah, mereka di sana happy banget gitu. Saya sambil kerja, taunya mereka datang dengan membawa
buat surprise gitu kan. Surprise-nya cuma saya rasa lucu gitu kan. Surprise-nya itu datang dengan 3 orang lelaki, Fatih, Tony, dan Firman. Mereka yang paling sibuk. Ya Tuhan Yesus, saya cuma bilang gini, saya mimpi apa ya. Mereka datang dengan membawa semangkuk baksonya itu sebesar begini, mungkin ada 5 atau berapa gitu, besar-besar di dalam mangkok, lalu ditaruh lilin. Saya sampai antara lucu, tapi kok bisa dapat ide seperti itu ya. Maksudnya ini ide kejahatan siapa nih yang buat seperti ini, mau marah tapi lucu. Saya bilang ini ide siapa nih, untung bakso kan selesai. Biasanya kan kalau orang buat kue ulang tahun kan palingan hanya makannya hanya sedikit saja gitu kan. Tapi kali ini bakso itu kan kalau misalnya dibuat seperti itu, sayang kalau nggak makan, rugi kalau kita nggak makan. Jadi yang satu mangkok yang besar-besar seperti itu, Tuhan Yesus, selesai tiup lilin kita semua habiskan mangkok bakso yang ada. Cuma saya penasaran aja, yang buat ide itu siapa itu, idenya lucu. Entah yang suka bakso, dia yang buat, sepertinya yang pembuat ide ini adalah penyuka bakso. Saya juga suka sih, cuma idenya itu ide yang bikin saya nggak habis pikir, bakso itu. Aduh Tuhan Yesus, bakso, saya pengen cari tahu ide kenapa bisa mendapatkan bakso. Mungkin besok kita akan dengar kenapa bisa beli bakso ya, bakso besar taruh di mangkok. Tapi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah kasih surprise buat Fatih. Saya dikirim video. Bagus. Terus ada beberapa yang kirim kue juga. Ada Ibu Novi jauh-jauh dari mana ya, Tangerang ya, kirim hadiahnya, kuenya. Ada siapa lagi ya, ada Ibu Desi. Terima kasih. Ada Syira juga. Sebenarnya Syira yang kasih duluan hadiah dari semua yang ada ya. Hadiahnya bagus, suka. Jadi begitulah ceritanya di tanggal 3 Maret. Ada sesuatu yang lucu yang dapat saya petik dari kisah-kisah itu. Selama kita berada di dalam kebenaran, selama kita jauh dari keluarga, ya sebenarnya orang-orang terdekat adalah orang-orang yang terbaik buat kita, orang-orang yang selalu mensupport kita, memberikan kita semangat dalam pelayanan, memberikan kita waktu yang baik dalam melakukan tugas-tugas. Nah, ini kita ambilnya dalam hal rohani ya. Orang-orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang mendukung kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitar kita,
karena tanpa mereka karakter kita juga tidak terbentuk. Mungkin orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekitar kita itu ada orang yang lembut, ada orang yang keras, ada orang yang tegas, ada orang yang ngeyel-ngeyel. Tapi kita harus belajar untuk mengambil hikmat semua itu. Tuhan izinkan kita untuk melaluinya, melewati. Jadi untuk semua yang ada yang sudah kasih hadiah apapun itu, terima kasih. Terima kasih sudah masuk di dalam goresan tinta apalah kalau istilah-istilah yang gitu kita nggak tahu, maksudnya sudah masuk dalam tulisan sejarah saya. Orang-orang baik yang Tuhan kirimkan. Oh iya, lupa, sebenarnya orang rumah juga udah telepon, udah kasih ucapan selamat pagi-pagi. Mereka udah kirim video semuanya, ponakan-ponakan yang ganteng-ganteng. Terima kasih semuanya. Jadi kalau misalnya kalau tahun kemarin saya ingat durian, aku dikasih durian. Tahun kemarin dikasih durian, tahun ini dikasih bakso. Bisa jadi di tahun depan dikasih ikan cupang. Oke. Ini adalah kisah saya di hari ulang tahun saya. Gimana dengan kisah kamu atau teman-teman yang pengen nanya-nanya sesuatu, nanya-nanya mengenai firman Tuhan juga boleh, bisa tulis di kolom komentar. Dibantu, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.